Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Ramadhani dengan NPM 2417051003. Kali ini izinkan saya untuk membuat video penjelasan pengganti atas presensi saya pada praktikum sistem operasi pertemuan 5. Jadi, langsung saja penjelasannya pertemuan 5 operasi directory. Nah, operasi direktur ini adalah operasi yang pada Linux mencakup berbagai perintah dan mekanisme yang digunakan untuk mengelola struktur direktori dalam sistem operasi berbasis Linux. Operasi ini meliputi pembuatan, navigasi, pemindahan, penghapusan, serta pencarian direktori. Nah, di dalam modul ini kita akan dijelaskan bagaimana dasar konsep dasar dan juga apa saja sistem direktori di Linux dan berbagai perintah-perintah yang akan kita gunakan untuk mengelola direktori di dalam terminal. Nah, kita juga akan mempraktikannya dengan terminal Linux tentunya dengan Oracle VirtualBox. Siapa yang pembelajarannya? Pengelolaan direktori, itu pengelolaan direktori dalam Linux adalah serangkaian operasi yang memungkinkan pengguna untuk mengukur atau mengatur struktur penyimpanan file dan folder secara efisien. Dengan memanfaatkan perintah terminal, pengguna dapat menavigasi, membuat, menghapus, serta mencari direktori dengan lebih cepat dibandingkan metode berbasis GUI. Nah, fungsi dan manfaat manajemen direktori ini itu membuat dan menghapus direktori, memindahkan, menyalin, dan mengganti nama, menavigasi direktori dengan cepat, dan juga menemukan direktori tertentu dalam sistem. Langsung saja ke praktikumnya, yaitu perintah dasar dalam operasi direktori di dalam Linux. Ini langsung saja kita buka VirtualBox kita. Di sini pertama itu ada membuat direktori baru. Sebelumnya kita buka dulu terminalnya dengan Ctrl Alt T. Nah, ya, udah kebuka. Ini namanya terminal Linux. Sebentar, kalau si full screen-nya nanti. Oke, langsung lanjut aja mungkin ya. Langsung saja, ini kita ada membuat direktori baru dengan perintah mkdir. Nah, mkdir ini adalah perintah untuk pertama untuk mengolah direktori adalah membuatnya. Jadi kita menggunakan mkdir. Di sini kita buat dulu lalu kita enter. Nah, udah kan. Nah, cara meriksanya itu pakai perintah ls. Ls itu membuat untuk memeriksa direktori gitu. Memeriksa direktori yang ada. Kita klik ls dulu. Nah, ini udah ada ya, SO seru di sini, SO seru. Selanjutnya itu ada pindah direktori. Perintah pindah direktori itu menggunakan CD. Nah, kalau CD ini itu bisa untuk membuat atau setelah membuat direktori itu bisa untuk pindah ataupun masuk ke dalamnya menggunakan perintah CD. Kita pilih CD, SO seru, kita masuk ke sini. Kalau udah dia bakal jadi seperti ini. Jadi ada seperti kayak tanda SO seru, berarti udah menandakan kita udah dalam direktori itu. Selanjutnya itu ada membuat subdirektori. Nah, oh ya sebelum itu ada perintah PWD. PWD ini untuk apa? Untuk mengecek apakah kita udah ada di sini. Nah, udah ada direktori tersebut atau belum.
Nah, ini ada home Rafael SO Seru karena di PWD berarti kita udah ada di SO Seru. Sebenarnya untuk memeriksanya tuh gampang banget, nggak perlu pakai PWD juga, kita udah tahu kalau misalnya udah ada tanda SO Seru. Tapi but as pembelajaran dan juga memastikan kita bisa gunakan perintah PWD gitu. Selanjutnya ada membuat subdirectory. Nah, kalau perbedaan direktori dan subdirektori itu, kalau direktori itu kita sebelum masuk ke dalam direktori. Nah, kalau subdirektori itu kita membuat direktori di dalam direktori. Bingung kan? Singkatnya kita udah masuk ke SO Seru ini, kan udah masuk nih di SO Seru. Jadi kita bikin SO di dalam file lagi di SO Seru ini, buat direktori lagi. Misal kita bikin sama aja laporan tugas catat. Nah, kalau meriksanya itu nggak pakai LS tapi LS min L, karena sebenarnya bisa pakai LS karena kalau LS kita periksa LS itu bakal catatan laporan tugas tapi tidak mendetail gitu. Sedangkan kita mau memeriksanya secara mendetail. Dia itu uh, bisa di read, write atau execute gitu. Misalnya kita bisa pakai LS min L. Nah, ini catatan laporan tugas dan ini kapan kita buatnya udah ada. Oke, seperti itu pakai LS min L. Nah, selanjutnya ada menampilkan struktur directory. Kita pakai perintah tree. Oke. Maksudnya perintah tree di sini SO seru nih, tree. Comment tree were not found. Hmm, sepertinya tree nggak ada ya. Comment tree not found but can install it. Oke, mungkin itu eh, harus install dulu ya. Pokoknya gitu aja, nanti bakal keluarin seperti ini kalau tree-nya. Oh ya, kalau jika sebelum terinstall, install dulu menggunakan perintah sudo apt install. Nih, berarti kita sudo apt install tree, sudo password Rafael, kita masukin, ya sudah, coba kita pencet tree ya. Ini tidak bisa sih. Sebentar ya. Jadi sudah ketemu ya solusinya tadi, untuk nggak tahu terminal, untuk terminal aku itu nggak bisa pakai sudo. Nah, di sini no apt pagecake tree but there is a net with that name. Nah, di laptop aku pakai kan dia bakal mencoba ngasih tahu kalau solusinya try snap install tree. Jadi sini aku udah snap install tree dan juga udah tree. Nah, udah jadi sama kan. Yang penting adalah hasil dari perintahnya tuh sama di catatan laporan tugas. Oke. Mungkin lanjut aja.
ada menyalin direktori. Nah, menyalin direktori itu bisa pakai perintah cp-r. Ini sebelumnya kita clear dulu biar enak gitu. Clear. Oke, misalnya cp-r menyalin menggunakan perintah untuk menyalin desk. Ini harus pakai itu. Benar, sudah eh, kita pakai ls lagi untuk periksa. Nah, udah ada ya tugas, laporan tugas, catatan, backup tugas. Nah, CPMNR itu menyalin direktori beserta seluruh isinya. Lalu pastikan hasilnya menggunakan ls seperti ini. Lanjut ke perintah selanjutnya, itu ada memindahkan dan mengganti nama direktori. Nah, memindahkan atau mengganti nama direktori ini pakai move ya, pakai perintah move. Misal, eh, memindahkan direktori catatan ke dalam laporan menggunakan perintah move. Coba kita pakai move catatan ke laporan. Ini sebenarnya bebas sih. Kalian mau dinamain apa aja gitu loh, nggak harus yang harus sama gitu. Move catatan ke laporan. Enter move. Karena kita ini kan laporan ke dokumen nih. Laporan ke dokumen bisa kita laporan ke misalnya berkas gitu. Bisa lagi dengan ls. Nah, berkas tugas backup tugas. Karena catatan tadi udah dipindahin ke laporan, jadi karena ini kayak semacam pemindahan gitu lah ya. Maksudnya karena catatan udah dipindahin ke laporan, jadi otomatis catatannya kan tidak ada tuh. Berarti udah masuk laporan. Nah, di bawahnya tuh laporan kita pindahin ke berkas. Otomatis laporannya nggak ada karena udah masuk ke berkas. Makanya itu di bagian ini berkasnya nggak ada. Dalam arti maksudnya catatan dan laporan nggak ada karena udah masuk ke dalam berkas gitu. Nah, selanjutnya ada perintah menghapus direktori. Nah, untuk menghapus direktori backup tugas menggunakan perintah rm-r remove recursive untuk menghapus direktori beserta isinya. Nah, karena kan contohnya ini, di contohnya ada backup tugas. Kita ingat di atas tadi di sini ya. Karena kan tugas ini udah dipindahin ke backup tugas. Berarti backup tugas tuh ada isinya dong. Jadi kita nggak bisa pakai RM biasa, harus pakai rm-r remove recursive. Kita contoh karena dia udah ada isinya, udah ada apa direktorinya di dalamnya. Nah, kita coba tanpa rm-r apa yang akan terjadi? Yang terjadi, nah, cannot remove backup tugas is a directory karena udah ada directory. Makanya itu kita pakai rm-r untuk menghapus beserta direktorinya juga. Nah, baru bisa nih kita perintah ls. Di sini masih ada ya di atasnya nih backup tugasnya kita pakai ls. Nah, udah nggak ada. Backup tugasnya beserta direktornya udah pada kehapus. Beda kalau misalnya kalian pakai misalnya oh ini udah itu berkas berkas juga oke guys. Intinya kalau misalnya nggak pakai udah ada direktorinya di dalamnya pakai rm in r, kalau nggak ada pakai rm biasa aja atau remove. Nah, gunakan cd min r. Nah, setelah itu hapus seluruh isi dari direktori utama SO seru beserta isinya gunakan perintah cdmin untuk kembali ke direktori utama. Nah, kita ikutin aja. Lalu gunakan perintah rm-r directory untuk menghapus seluruh direktori tapi tidak dengan direktorinya. Oke, lanjut aja kita cd min. Udah di home nih, kita pwd just in case. Oke, udah di pwd kita pakai rm-r. Udah pakai bintang di sini. Seru. Nah, jadi SO serunya masih ada guys. Jadi yang dihapus itu
gunakan untuk menghapus seluruh data. Jadi hanya isinya aja yang dihapus gitu. Jadi di atas tadi kalau kita LS kan masih ada ini back berkas sisa paling terakhir kan ada berkas sama tugas. Nah kalau di sini pakai kita gunakan directory RMNR SO seru ini supaya ini rumusnya ya bisa dibilang rumusnya seperti ini atau penulisannya seperti ini karena supaya si SO seru atau direktorinya ini tidak hilang juga seperti itu, tidak hilang terhapus. Nah, selanjutnya ke-8 ada perintah directory atau directory TMP atau temporary. Nah, directory TMP ini digunakan untuk menyimpan file sementara yang akan otomatis dihapus setelah sistem di restart atau setelah periode tertentu. Nah, kita bisa aja langsung di sini dia nggak masuk ini ya, nggak masuk aksesoris, jadi bisa kita cd. Jadi bisa kita sebentar, jadi kita cd dulu. Udah masuk, nanti kita clear aja dulu ya biar enak. Udah clear, kita cd misalnya temp temporary, clear, kita so seru seru underscore tmp ini cd so seru tmp. Nah, kan direktor ini menyimpan file sementara yang akan otomatis dihapus setelah sistem di restart atau setelah periode tertentu. Nah, kita bisa buka direktory sebelum menggunakan cd tmp gitu. Nah, buat direktori SSRO di SSO underscore TMP di dalam direktori atau TMP lalu buka menggunakan perintah cd. Nih, udah ya kita lakukan. Buat file sementara menggunakan touch. Nah, di sini kita bikin eh, file sementara ya. Bisa apa aja. Di sini file atau jangan file sementara deh. Touch apa misalnya aku suka jeruk jadi kita jeruk txt gitu aja ya. Jeruk txt kita pencet ls untuk melihat. Nah, udah ada jeruk txt kan. Nah, setelah itu, karena TMP ini adalah directory sementara, semua file di dalamnya akan terhapus secara otomatis setelah sistem di restart. Dalam artian sistem mungkin di shutdown atau dimatikan gitu. Jadi ini nggak akan eh, tersimpan permanen ke, seperti kalau kita bikin di directory tanpa TMP gitu, satu temporary. Nah, selanjutnya ada mengedit file. Kita bisa menggunakan Nano untuk menggunakan perintah Nano untuk membuat dan mengedit file baru nih dalam directory eh, dalam directory so seru tmp atau tmp. Tekan sesuatu dalam file ini, lalu simpan dengan menekan ctrl plus x, tekan y dan tekan enter. Nah, selanjutnya kita nano, kita aduh. Baiklah, contohnya nano, misalnya nano jeruk txt, check. Di sini kita masukkan misalnya nama dengan npm kita ya, Muhammad. Di bawahnya itu npm seperti ini. Jadi ctrl x y dengan enter, ctrl x y enter x. Ya kan? Oke, udah tersimpan ya. Bisa kita lihat. Lalu bisa kita gunakan perintah chat untuk melihat isi file yang udah kita buat.
cat jeruk txt, cat jeruk txt. Nah, udah ada Muhammad Rafa Ramadhani 2417005103. Itu buat eh, ngeditnya. Jadi kalau misalnya mau ngedit lagi, mau diubah lagi ditambah kelas atau ditambah matkul, itu bisa pakai Nano. Jadi tinggal Nano terus pilih ya si filenya tadi yang udah ada di directory tersebut seperti itu. Lalu kita bisa melihat ukuran directory. Nah, dengan cara menggunakan perintah do strip h untuk menampilkan ukuran berkas dan juga directory. Nah, misalnya kita pakai yang ada aja ya, jeruk txt ya. DUH, karena kita masih di TMP kan, jeruk txt. Kita pakai jeruk txt. Nah, ini kelihatan seberapa banyak ukuran berkas yang ada di dalam direktori tersebut. Di sini ada 4,0K jeruk txt gitu seperti ini ya. Nah, kalau misalnya mau meriksa berkas atau direktori, kalau memeriksa direktorinya tinggal balik aja, tinggal balik. Oke, misalnya perintah, misalnya pakai perintah cdmin, kita balik dulu. Nah, kan udah ke temporary ini. Nah, kalau udah ke temporary ini, kita pakai sama du min, sama di sini kita pakai du min h, du min h, tapi di sini pakai si nama direktorinya bukan nama berkas. Jadi so seru underscore tmp karena kita so seru. Nah, di sini kelihatan 8,0K SO seru underscore TMP. Temporary. Ingat ya, TMP ini temporary. Oke. Selanjutnya untuk mencari directory. Terakhir, perintah mencari directory. Nah, gunakan perintah find untuk mencari directory SO seru TMP di dalam sistem. Nah, ini ya. Ini rumusnya ya, penjelasan. Nih, find atau garing min strip type D strip name SO seru TMP 2 tanda lebih besar strip def strip null. Nah, ini ada penjelasannya bisa kalian lihat. Jadi kita cd dulu pakai cd min cd ya. Terus kita clear aja dulu kali ya biar ini. Terus kita ketik find type name so seru TMP ini mohon maaf kalau nggak kelihatan dua lebih besar garing def no tag sebentar.
Jadi ini ya perintahnya find garing min type d strip name s o seru temp dua dua lebih besar def no. Kita enter. Enter. Nah, kalau misalnya dia itu sebentar. Nah, ini dia udah keluar ya. Jadi terdapat kesalahan tadi file-nya harusnya ini, file garis miring ini harusnya itu dispasi. Ini saya tidak dispasi, makanya tidak keluar. Jadi kalau udah ya ini jadinya strip TMP, SO1 TMP. Karena kan kita nyimpan dia di temporary atau sementara. Yang kalau kita selesai semuanya, yang kita misalnya kita matikan sistemnya itu bakal terhapus gitu, bukan yang permanen. Baiklah, itu saja penjelasan saya tentang materi pertemuan 5 yaitu operasi berkas pada Linux ya, operasi direktori dalam Linux. Mohon maaf jika ada salah kata maupun penjelasan saya yang kurang jelas ataupun terbata-bata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.